Kenalkan, ini kucing peliharaan saya yang bernama Prilly yang saya akan amati untuk tugas bahasa Indonesia ini, ya. Nah, yang seperti kita semua tahu, kucing adalah salah satu hewan yang peliharaan favorit di dunia. Mungkin karena muka mereka yang melas atau mereka yang imut dan juga gendut. Untuk introduksi, Prilly ini salah satu anak dari kucing liar yang kita namakan Molly. Molly memiliki dua anak, satunya ini Prilly, satunya lagi yang bernama Johnny ya. Yang alasannya akan saya jelaskan nanti mengapa Molly dan Johnny tidak ada di dalam. Molly melahirkan pada tanggal 13 Juni lalu. Sebenarnya Molly akan memiliki 4 anak kucing, tetapi hanya 2 yaitu Prilly dan Johnny yang sanggup lah. Kita akan bilang seperti itu saja. Nah, saat si Molly melahirkan, kami selalu siapkan makanan, minuman, dan tempat tinggal yang hangat untuk Molly ya. Soalnya saat itu saya lihat di Google, kalau kucing yang baru melahirkan harus berada di tempat hangat supaya anak-anaknya dan dia tidak kedinginan. Kalau anak-anaknya kedinginan bisa berisiko meninggal ya. Dan setiap hari kami selalu memperhatikan jika kalau makanannya habis, kami akan isi lagi, maupun minumannya atau tempatnya kotor juga kami akan selalu bersihkan. Nah, beberapa minggu setelah itu ya, kami selalu mengatakan kalau jika ada apa-apa yang terjadi dengan mereka bertiga, kami selalu siap untuk menghadapinya. Nah, apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara merawat kucing-kucing liar seperti ini? Sekitar 1 bulan yang lalu, roughly ya, saudara Prilly, Johnny, yang masih balita juga, kami melihat kalau mata sebelah kanannya itu tutup erat, jadi tidak bisa membuka. Ya, saya dan keluarga saya pasti panik saat melihat itu pertama kali. Kami juga melihat antara kelopak-kelopaknya lah kita bilang, ada kotoran mata yang kering sama keras. Jadi matanya tidak bisa membuka. Itu juga area sekitar matanya ada membengkak. Saat kami melihat itu, kami bergegas ke veterinarian terdekat. Terus kami bertanya-tanya ke dokter yang berada di sana, apa yang harus dilakukan jika mata balita kucing seperti ini. Dan dokter-dokter di sana mengatakan bahwa hanya meneteskan mata mereka ya dengan tetesan mata kucing ini. Memang tidak ada memiliki brand, tapi ini sangat ampuh. Karena setelah kami pulang dari veterinarian situ, saya dan kakak saya langsung memberi matanya dengan ini ya, tetesan ini. Lalu saat kami memberikan, kami sudah melihat bahwa kotoran matanya yang keras berada di sini tadi sudah mulai melembek, dan kami mengeluarkan kotoran matanya itu dengan kapas yang sudah direndam di air hangat. Kami lanjut melakukan itu selama, kalau tidak salah, 2-3 hari ya, sampai matanya bersih dari kotoran itu dan bisa membuka dengan mudah dan bisa melihat lagi. Ya, kami berpikir kalau hanya itu saja ya yang mungkin berbahaya untuk kedua anak ini, tapi kita sangat salah karena kemarin kami mengetahui kalau induknya Molly ini cacingan ya. Karena kemarin juga anaknya, saudara si Prilly, Johnny, tiba-tiba memuntahkan cairan. Di cairannya itu juga memiliki cacing-cacing pita yang kecil-kecil. Ya, saya pasti kaget saat melihatnya. Saya panik dan cepat-cepat memberitahukan ayah saya. Kami membersihkan tempat mereka, terus menyemprotnya juga dengan baygon, mungkin untuk mematikan jika ada serangga yang mendekati tempat situ ya, atau mungkin telur ulat yang tersisa di cairan mutan tadi. Setelah kami membersihkan tempat mereka, pada malamnya kami pergi lagi
kami pergi lagi ke veterinarian kemarin dan bertanya mengapa. Dokter-dokter di sana hanya memberi kita ini untuk tablet round tapeworm untuk mencegah cacingan ini. Dan kami juga pertama-tama kita melihat Joni muntah, kami berpikir kalau Joni ini anaknya yang cacingan. Ternyata ibunya, karena Joni dan Prilly umurnya hanya 1 bulan dan mereka belum bisa mengunyah makanan-makanan keras, jadi mereka masih menyusui dari ibunya. Dan saya juga melihat kalau induknya si Molly ini ya, dia tidak terlalu gendut di area tangannya dan area kakinya, tapi yang besar itu di perutnya sini, dan di bagian bawahnya membengkak ke bawah, dan salah satu payudaranya itu membengkak dengan parah dan sudah warna biru. Jadi ternyata cacingannya itu kayak saya bilang tadi berasal dari ibunya, dan cacing-cacing itu bersarang di salah satu payudara ibunya tersebut. Bentar ya. Nah, saat kami melihat itu, kami coba memberi mereka tablet-tablet ini. Satu tablet sekitar ukurannya segini ya. Jadi karena umurnya Molly kalau tidak salah 3-4 tahun ya, dan juga tidak terlalu berat. Satu kucing ini, satu tablet per 4 kilo, dan Molly itu seberatnya hanya 1,5 sampai 2 kilo. Jadi tablet ini kami belah setengah dan memberikan itu ke Molly. Lalu belahan satunya kami potong-potong lagi jadi 1/4 kecil-kecil untuk anak-anaknya juga, untuk menjaga anaknya dari cacing-cacing yang berada di payudara ibunya tersebut. Untuk menjaga anak-anaknya ini dari meminum payudara ibunya ya sangat sulit, karena mereka sangatlah membutuhkan susu ibunya, dan itu salah satu sumber makanan yang mereka punya sekarang. Jadi kami hanya bisa untuk mengawasi mereka semua dan mengawasi ibunya juga untuk tidak mendekati anak-anaknya, walaupun itu dari dekat-dekat dengan telinganya, hidungnya, ataupun ya memberikan anaknya dengan payudara yang sudah terinfeksi tadi. Jadi kalau ini buat bagian-bagiannya ya, kita mulai dari kepalanya, hidungnya, matanya, warnanya kuning-kuning kecoklatan. Di kepala ini pola bulunya udah warna hitam sama kuning kecoklatan juga. Telinganya dua-duanya besar, tapi juga masih lembek karena kayak tadi umurnya masih 1 bulan lebih. Ini kedua tangannya, mata mereka masih kecil tapi kuku-kukunya udah tajam. Mereka juga giginya udah mulai tumbuh tuh, karena kukunya panjang tadi. Kadang-kadang tangan mereka nyangkut dalam kain-kain kayak gini, jadi lumayan bahaya juga kalau mereka dibiarkan sendiri ya. Mulai ke badannya, pokoknya memiliki pola yang sama kayak di kepala tadi, tapi bentuknya lebih ke bulat. Sama juga buat sebelah sininya. Kaki, kakinya juga sama juga, masih kecil tapi kuku-kukunya sudah tajam. Udah saya lihat sedikit. Tuh. Di sebelah sini, sebelah kaki kirinya ada polanya lagi yang warna oranye sama warna hitam. Berhubung mereka masih muda juga, umurnya sebulanan lebih, karena gigi mereka masih tumbuh jadi gatal ya, mereka suka gigit apa aja yang mereka lihat, suka dicakar-cakar ya. Ke kaki sebelah satunya, iya, pastinya
mayoritas warna hitam semua polanya yang di sini, beda sama yang kaki sebelah sini ya. Masih pola yang tadi. Kita ke ekornya masih pendek, masih seukuran setengah jari kelingking kita. Masih pendek, polanya di sekitar bagian pantatnya sama ekornya ini. Warna hitam kebanyakannya, hitam nggak salah. Sebelah sini iya ada warna kecoklatan sedikit ya. Jadi untuk akhirnya manfaatnya, jika kalian memiliki peliharaan seperti ini, sangat penting kalau kalian sudah memvaksin mereka, karena untuk peliharaan saya ini saya belum memvaksinkan mereka, dan karena itu mungkin ya mereka masih mudah terinfeksi dengan penyakit ini. Tapi kemarin juga kami bertanya dengan veteran yang di sana. Dia berkata kalau kucing-kucing seperti ini bagusnya divaksin saat umur 2 bulan atau lebih, dan mereka masih 1,5 bulan. Ya mereka masih ada waktu. Dan untuk peliharaan yang masih kecil seperti ini, selalulah perhatikan mereka, behavior mereka, sikap mereka, dan jika memiliki induknya juga, perhatikan kesehatan induknya dan tolonglah rawat kesehatan ibunya dengan baik ya. Karena jika induk kucingnya atau induk peliharaan kalian masih memiliki anak-anak yang masih balita seperti ini dan mereka sakit, anak-anaknya sangat gampang tertular. Apalagi mereka masih kecil seperti ini dan belum mempunyai sumber makanan lain selain susu ibunya ya. Jadi ini saja dari saya. Nama saya Fadrin Makarim. Sekian, terima kasih.